Bapak minta saya kopi, saya kasih Bapak kacamata. Ini saya salah kasih apa benar kasih? Salah lah itu. Salah kasih, itu akal sehat. Akal sehat itu. Aku akan meminta kepada Bapak seorang, orang bisa dilihat kan? Tetapi ke-17 yang datang roh tidak bisa dilihat. Makanya saya selalu beranalogi, ini yang dipesan kipas angin, yang datang anginnya, kipasnya tidak datang. Karena kalau kita, kebanyakan saya berdiskusi sama orang, oh itu Roh Kudus, itu Roh Kudus. Ayo, daripada kita berdebat dalam terjemahan, kita kembali ke original teks. Itu yang paling sudah mentok itu. Di dalam original teks, aku akan meminta kepada Bapa seorang parakletos. Aku meminta kepada Bapa parakletos. Tetapi yang datang adalah pneuma. Makanya saya kasih analogi. Bapak minta saya kopi, saya berikan kacamata. Salah kasih. Apakah benar Tuhan salah kirim? Kan tidak mungkin. Nah, kan tidak mungkin. Sehingga ingat, ketika Yesus baptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Berarti di saat Yesus di dunia, Roh Kudus juga sudah ada di dunia. Betul? Sudah menaungi. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 apa kata Yesus? Aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak akan datang. Kita tidak dalam satu negara ini punya dua presiden. Tidaklah adik Tidak bisa. Bisa tidak dalam satu dunia mempunyai dua juru selamat? Oh, tidak mungkin. Tidak bisa. Makanya dalam Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah. Berarti Musa menyampaikan firman Allah. Jikalau saya dengan Bapa hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Nabi Musa. Itu. Nah, ketika Musa terangkat ke langit, ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Ketika saya dengan Bapa hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Nah, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang ini satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengar, Yesus mengatakan apa? Aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Apakah di Islam ada? Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku, dengan basiro petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Di dalam Al-Quran, wa man asyanu qawla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Jadi tugas para nabi itu mereka mengajak orang taat kepada satu Tuhan. Di dalam Ali Imran ayat 31 dikatakan, Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Saya tanya sama Bapak, anggap anak tanya sama Bapak, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana Bapak? Iya, di surganya lah. Ya sudah, asyhadu. Masih
Silakan Bapak, silakan. Oke, agak. Gini. Ya. Bapak mundur sedikit ya di Matius 4 ayat 6 ya. Bapak mundur sedikit ya. Bapak mendapat agak sedikit agak bingung-bingung sedikit di ayat yang ke-6-nya. Lalu iblis membawanya ke bumbungan bait Allah dan berkata, jika engkau sang anak jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis malaikat Allah akan mengutus malaikat untuk menantang engkau agar kakimu tidak tersandung pada batu. Konteks di atas itu Yesus dicobai di padang gurun, ya kan? Tetapi kenapa Yesus menjawab janganlah engkau mencobai Allah Tuhanmu? Padahal konteksnya di atas Yesus dicobai di padang gurun. Mengapa Yesus tidak mengatakan janganlah engkau mencobai aku Yesus, tetapi dia berkata ada tertulis janganlah engkau mencobai Allah Tuhanmu? Itu kenapa itu agak-agak tidak sinkron? Bapak berpikir itu. Ingat kata Yesus di Yohanes 5:30. Ingat kata Yesus di Yohanes 30. Aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Ketika sang utusan presiden datang kepada kita dan kita menguji utusan presiden, berarti secara langsung kita telah menguji Pak Presiden. Sepakat? Sepakat. Ya. Oke, di dalam sini Anda baca, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Anak Allah ini bukan berarti Allah punya anak. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia, bukan pula anak manusia. Dikatakan Yesus anak Allah, ingat Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Makanya Salomo dikatakan anak Allah, Israel dikatakan anak Allah. Ya, ketika Yesus diuji dengan iblis, maka Yesus mengatakan, ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika iblis mencobai Yesus, berarti tidak secara langsung iblis mencobai Allah Bapa. Karena kenapa? Ingat, Yesus mengatakan aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku diperintahkan oleh Dia. Jadi, analogi yang simpel, biar kita mudah memahami, Nabi kita mengatakan sampaikan agama itu dengan tamsilan, agar mereka mudah mengerti. Ketika ketika utusan presiden datang kepada kita, dan kita memukul utusan presiden itu, maka tidak secara langsung kita telah memukul hati Bapak Presiden, dan pasti kita diberikan sanksi. Ingat, utusan presiden bukanlah presiden, utusan Tuhan bukanlah Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau kurang silakan Anda tambahkan, itu pemahaman saya seperti itu. Kayaknya tidak perlu Bapak tambahkan deh. Power perkataan dan jawaban itu kayaknya disertai dengan hidayah sehingga mampu menobrak akal Bapak deh. Kayaknya udah cukup deh. Masya Allah. Amin. Insya Allah diberikan hidayah. Ingat kata Yesus. Bukan Dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih Dia. Ya, banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Ya, jadilah pengikut Yesus yang sejati. Kami tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam, tetapi kembalilah kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, yaitu hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Gitu. Berdoa menuhankan kepada Tuhannya Yesus. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Karena Kristen yang sekarang ini bukan pengikut Yesus, melainkan penyembah Yesus. Gitu Pak, itu paham saya. Silakan. Begini. Saya diserang loh, tidak tahu ini bukan penatua, ini penasenior. Dia serang saya dengan beberapa. Terkadang dia mau menguji keilmuan saya. Ya Allah, berikanlah saya kepahaman agama seperti Bapak ini ya Allah. Hilangkan itu. Anak dengar dulu. Bapak ini seorang pendosa bukan pendeta. Yang pertama ya, Bapak ini seorang pendosa bukan pendeta. Kadang-kadang di dunia TikTok ini, kalau Bapak lihat orang-orang seperti anak loading ini, Bapak lebih suka bertanya karena dari tutur kata, dari bahasanya, intonasi kata-katanya itu. Rupanya orang ini bukan kaleng-kaleng, bukan kosong dia. Jadi Bapak lebih suka sih seperti begini, begitu. Iya, kan bukannya dikatakan bahwa Tuhan lebih suka seorang pendosa yang mau bertobat daripada ahli ibadah yang sombong dengan pahalanya, kan? Kurang lebih seperti itu. Begitu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi gini. Bapak ini kalau baca Yohanes 17:3 ya, begini pasti. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Di sini Bapak timbul pertanyaan,
mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kata mengenal di atas, kata mengenal di bawah. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal satu-satunya Yesus Kristus yang engkau utus. Kadang-kadang Bapak bertanya begini anak, apakah selain Yesus Kristus, utusan yang lain itu diutus oleh Allah yang tidak benar? Apakah seperti ini Bapak bisa bertanya atau enggak? Bisa, boleh, bisa. Itu kalau bisa kalau saya bilang itu syahadatnya Bani Israel. Kalau di dalam Islam kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yosua Hamasya Rasul Allah. Karena dia Rasulullah. Kita start Bapak ya, izin sedikit. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 perikopnya rumah Bapak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kebanyakan banyak orang-orang Kristen yang blunder di situ. Ada yang mengatakan ada satu yang dipercaya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Nah, entah mereka tidak belajar atau kurang pemahaman, saya tidak tahu. Ingat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jikalau kita sudah percaya Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Makanya ketika Bapa kasih tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Karena kita berbicara konteks Yesus, berarti kita berbicara konteks pada Bani Israel pada zaman itu. Bukan zaman sekarang. Ya, karena ingat Nabi ke-25 siapa? Oke, anak-anak, oke. Bapak masuk sedikit ke ayat Quran ya. Boleh. Bapak ambil Maryam 34. Maryam 34. Isa Al-Masih selalu mengatakan perkataan yang benar yang mereka selalu perbantakan. Itu Bapak sedikit bertanya di situ. Kata mereka itu merujuk kepada siapa dan apa saja perkataan-perkataan Isa yang benar yang dibantahkan. So. Sabar. Di mana? Saya buka Maryam 34. Iya, apa sih itu yang Bapak mau tanya? Kata mereka berbantahkan itu merujuk kepada siapa dan kata perkataan yang benar itu perkataan-perkataan benar yang gimana yang mana yang dibantahkan itu? Ya, itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Mereka ini ragukan perkataan di situ. Itu merujuk kepada siapa? Okay. Yang untuk merujuk kepada Bani Israel. Karena Bani Israel tidak percaya bahwa dia ini adalah sang Mesias. Dan di Quran, sabar saya buka di sini Pak. Ya. Sabar. Nah. Nah, Bapak bisa buka di Quran surat Maryam dari ayat 30 kan berkata itu. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan ia menjadikan aku seorang nabi. Kan? Seorang nabi. Jadi itu merujuk kepada mereka Bani Israel. Kepada Bani Israel. Baca sampai ke 34 itu. Nah, itu kenapa? Kenapa kalau di dalam Al-Quran itu Isa ketika masih bayi sudah diberikan mujizat untuk bisa bercakap-cakap. Kenapa Isa masih bayi diberikan bercakap-cakap? Agar ibunya
terselamatkan dari tuduhan orang-orang bahwa dia berzina. Ibunya berzina kan? Karena orang Bani Israel menuduh. Nah, tetapi kalau kita kembali ke konteks Bible, tidak ada bagaimana caranya Maria itu terselamatkan, lolos dari orang-orang Yahudi. Kalau di dalam Islam itu ketika, nah ini dia mengatakan ini, ketika Maria, orang-orang Yahudi itu mengatakan, kamu tidak punya suami, kok kamu bisa melahirkan? Maka Maria menunjuk kepada bayi itu kan, kepada Isa putra Maryam itu. Tiba-tiba dengan izin Allah, maka dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi Nabi Isa itu ketika masih bayi, dia sudah punya mujizat yaitu berbicara. Nah, makna apa dia berbicara dalam keadaan bayi? Agar ibunya ini terselamatkan dari apa? Hukum rajam Bani Israel. Nah, sementara kalau di konteks Bible, bagaimana Maria selamat itu? Bagaimana Maria bisa selamat itu dari hukum rajam? Karena dulu kan orang-orang yang berzina, bagaimana tanggapan Israel kan? Bagaimana dia bisa terselamatkan dari hukum rajam itu? Coba Bapak jelaskan saya, bagaimana caranya? Karena itu saya belum dapat sama sekali. Inilah silsilah Yesus Kristus. Pada waktu ibunya berpacaran dengan Yusuf, maka ia telah mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sampai seterusnya, tetapi tidak menceritakan bagaimana ketika Maria terselamatkan dari orang-orang Yahudi. Waduh. Mungkin kasih pencerahan sedikit karena saya belum dapat itu. Begini loh, begini adik, begini anak. Kalau Bapak perjelaskan, nanti ada tanggapan yang begitu runcing yang membuat Bapak nggak bisa bertahan gitu loh. Tidak masalah, jikalau begini Bapak, selagi kebenaran disampaikan walaupun itu pahit, bukankah perkataan Bapak yang saya kutip ulang tadi? Jadi gini, pada waktu itu kan aku ambil ya dari Matius 1:20 dan 21 ya, kalau tidak salah itu. Malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi salah satu mengapa sampai Yusuf mengambil Maria sebagai istri oleh karena petunjuk dari malaikat ini, sehingga ya Yusuf dengan Maria menjadi satu pasangan sehingga Menjadi tidak ada satu. hukuman rajam di situ. Terbebas dari itu ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau Bapak sendiri ini dari tadi kita bicara panjang lebar, ini mohon maaf Bapak ya. Anak mau tanya sama Bapak nih. Kalau di dalam keyakinan Bapak, apakah Bapak masih meyakini Yesus itu adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Begini anak. Kalau Bapak berani mengatakan di depan bumi ini kalau Yesus itu Tuhan, sementara data secara eksplisit tidak ada tertulis di dalam Bible, nanti dunia ini berguncang dan Bapak ini akan mendapat pertanyaan yang aneh-aneh. Nah, gitu loh. Jadi salah satunya cara supaya Bapak ini terhindar dari hujatan dan pertanyaan yang aneh-aneh, Bapak harus menjawab sesuai apa yang tertulis. Ya kalau dia itu utusan ya katakan utusan, kalau dia mengaku Tuhan ya katakan Tuhan, kalau dia mengaku raja ya katakan raja. Selebih itu tidak boleh engkau katakan karena itu berasal dari si jahat. Seperti itu Bapak. Luar biasa. Bapak ingat, jujur. Sekarang begini, banyak sekali orang berbuat kebatilan, orang berbuat kesalahan live di media sosial. Tapi tidak ada yang melarang. Kenapa ketika Bapak jujur, Bapak takut orang mau menghujat? Seluruh dunia membenci kita tidak masalah, yang penting bukan Tuhan yang membenci kita. Kita hidup di dunia bukan cari kasih karunia manusia, melainkan cari kasih karunia Tuhan. Makanya saya punya guru dulu. Dia pesan sama saya begini, jangan terlalu mempersibukkan diri kamu dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Tuhan di hadapan kamu. Tetapi sibukkanlah diri kamu dengan apa yang menjadi tanggung jawab kamu di hadapan Tuhan nanti. Bagaimana ketika Tuhan nuntut sama Bapak? Ingat Bapak, kita ini tidak bertemu namun dipertemukan oleh Tuhan. Sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Tuhan. Ya, satu kali saat kita akan dipertemu di hari pembangkitan nanti.
Kalau di dalam Islam dikatakan, ketika orang itu terbangkit, dia tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan? Ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak? Bapa diberikan kasih karunia Tuhan, berikan kepahaman bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Tetapi ada keraguan untuk menyampaikan. Ketakutannya hanya apa? Takut seluruh manusia membenci kita. Kalau di dalam Islam, mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah berikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim, jalan lurus tidak akan bisa. Ingat, Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'a wa arinal batila batilan warjukna jitinaba. Ya. Kita hidup ini di zaman yang hak dan batil ini bagaikan air dan minyak, sulit bersatu namun selalu berdampingan. Kita mau jadi yang hak apa kita mau jadi yang batil? Gitu. Bapak berikan orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? Tidak terima. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan, iman dicampur dengan kekufuran? Bapak berikan orang nasi dicampur dengan pasir, orang tidak akan terima. Bagaimana kita kembali kepada Tuhan, iman dicampur dengan kesyirikan? Coba. Ini baru konsep ketuhanan. Belum kita maju ke konsep penyaliban. Ingat, Al-Quran tidak pernah menolak adanya penyaliban. Karena penyaliban itu memang hukuman bagi orang-orang mati di zaman dulu. Tetapi Al-Quran mengklaim bahwa oknum yang disalib, dia bukanlah sang Mesias. Bukan sang Mesias. Karena inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Kok bisa-bisa dia tersalibkan itu? Apakah Bapak biarkan itu? Begitu. Makanya ketika Bapak sudah tidak mengimani lagi Yesus sebagai Tuhan, melainkan Yesus adalah utusan Tuhan, baru kita kaji, dia utusan Tuhan bagi siapa? Bagi kita semua atau bagi Bani Israel saja? Ketika Bapak sudah tahu bahwa dia utusan bagi Bani Israel, baru kita kaji lagi, apakah Yesus disalib atau diserupakan? Kan itu yang menarik ini, masalah menarik. Ini yang menarik. Kalau sudah masuk ke penyalipan agak sedikit. Aku ingin bertanya saja, menurut anak, Lukas 24 ayat 7 itu yang berbunyi, marilah kita ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Menurut anak, itu perkataan Yesus atau bukan? Perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Berarti proses penyaliban ada. Kalau proses penyaliban ada, tapi oknum yang disalib bukanlah dia. Karena kalau kita kaji di dalam Bible, iya silakan, lanjut. Kalau begitu anak kasih paham Bapak, karena Bapak sangat merasa gimana ya, begitu mudahnya itu pada saat itu ada Romawinya, ada Pilatusnya, ada Herodesnya, dan begitu banyak tentaranya, begitu banyak saksi mata yang ada pada saat itu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Itu yang anak mau tanyakan. Sama minyaknya. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin tahu dulu Bapak, apakah sampai sekarang Bapak masih percaya bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib adalah menebus dosa manusia? Biar enak kita. Aduh, begini anak, begini Bapak. Karena kita merujuk ke situ kan, coba silakan. Bapak tanggapi dia seperti begini. Jikalau kematian itu untuk penebusan dosa, untuk apa ada penghakiman terakhir, untuk apa ada neraka? Mantap. Siapkan. Mantap. Kalau Bapak sudah menolak penyaliban bukan untuk penebusan dosa, untuk apa Bapak masih meyakini kalau yang mati di kayu salib itu adalah Yesus? Bukankah ketika dia dipaku, gimana? Coba. Sebentar, gini loh. Karena begini, di dalam Matius 26 ayat 28, ya kan, Yesus mengatakan begini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di situ pengampunan dosa, bukan penghapusan dosa. Nah, itu. Jadi kalau saya kaitkan ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa, kupikir di situ ada proses kematiannya. Seperti itu saja, anak. Oke. Ketika Yesus berkata,
ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia memecahkan roti dan mengatakan, inilah dagingku dan inilah darahku. Hal itu sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu terjadi sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Doanya itu di mana? Ketika doanya di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Tetapi karena dia sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia lanjut doanya. Melainkan bukan kehendakku, tetapi kehendak Engkau ya Bapa. Pertanyaan di Ibrani 5 nomor 7 ada penekanan. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Pertanyaannya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu doanya didengar atau tidak? Kalau untuk menjawab itu kan dia mengatakan begini, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Jadi kalau menurut saya dengar dan tidak itu keputusan dari Yang Maha Kuasa sendiri. Iya, keputusan dari Bapa sendiri, karena Bapa yang memberi keputusan. Tetapi sudah ditekankan dalam Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Pertanyaannya di situ doa Yesus telah didengar. Karena doa Yesus itu minta apa? Ya Bapakku, sekiranya mungkin. Kalau pakai bahasa kita nih, ya Bapa, kalau boleh penyaliban ini jangan terjadi padaku. Kalau pakai bahasa kita. Tetapi bukan aku yang berkehendak Bapa, melainkan kehendak itu dari atasmu. Tapi ingat, di 2 ayat sudah ditekankan Yesus selalu didengar oleh Bapa. Karena kesolehannya doanya telah didengar. Berarti seharusnya permintaan Yesus itu didengar. Dari situ rujukannya. Dari situ rujukannya. Thank you kalau demikian. Lanjut. Nah, ketika itu, kalau kita mau lihat proses-prosesnya, ketika Yesus di kayu salib, yang terpaku, oknum yang Yesus terpaku di kayu salib, apa yang dia teriak? Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Yohanes 8:29, Bapa yang mengutus aku, dia tidak pernah meninggalkan aku, karena aku selalu berbuat apa yang dikehendakinya. Pertanyaannya, siapa oknum yang teriak Eli Eli lama sabachthani? Ingat, ketika Yesus ada di hadapan persidangan, maka mereka bertanya, apakah kamu anak Allah? Apakah kamu Mesias? Maka apa kata Yesus yang di hadapan mahkamah itu? Dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mulai sekarang itu sudah duduk apa belum duduk? Sudahlah kalau merujuk ke situ Bang, adik anak. Sudah. Terus siapa yang berbicara di depan itu? Siapa? Aku juga kadang-kadang otak nggak bisa melampaui kata-kata seperti itu anak. Dalam nubuatan, di dalam sedikit Bapak, di dalam nubuatan Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah. Saya tanya sama Anda nih, mudah tidak bagi sang pemilik langit dan bumi, mudah tidak sang pencipta langit dan bumi menukarkan wajah Yesus menjadi Yudas, wajah Yudas menjadi Yesus? Mudah tidak? Iya, Gampang tidak? Kalau saya mau menjawab dia, ya sangat mudah lah, ya kan? Sangat mudah. Karena menurut kekristenan, Iya. kenapa Allah bisa mengambil rupa manusia, sedangkan Allah sendiri tidak bisa merubah wajah itu, kan? Seperti itu aja. Betul sekali Bapak. Karena begini Bapak ya. Karena pertama begini. Saya narasikan sedikit boleh Bapak di penyaliban ini Bapak, yang ilmu yang saya paham ya. Begini Bapak. Di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18 ada seorang muda datang kepada Yesus. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Berarti ayat ini menekankan di dalam kekristenan ada perbuatan baik. Dengan perbuatan baik maka kita bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan maka kita bisa masuk ke kerajaan surga Allah Bapa.
Berarti untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita butuh perbuatan baik. Begitu. Nah, ketika orang kaya itu bertanya kepada Yesus, maka Yesus mengatakan apa? Kenapa kamu bertanya yang baik? Cuma satu yang baik. Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Berarti untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mentaati perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangan Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Turutilah segala perintah Allah. Maka orang kaya ini bertanya, Guru, perintah Allah yang mana? Maka di nomor 18, Yesus menjelaskan, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta. Jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta. Jangan mendurhakai orang tua. Jangan memusuhi sesama manusia. Jangan berzina. Ingat, jangan membunuh. Jangan berzina. Ingat. Yang menghendaki seluruh terjadi di dunia ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah turunkan jangan membunuh, kenapa dia berkehendak anaknya untuk dibunuh? 1 Tesalonika nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus dan membunuh para nabi dan mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan mereka membenci manusia. Jadi sangatlah mustahil, ini anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Bukankah Bapak tadi tanyakan sama Bapak, buka ayat tadi? Iblis mengatakan jatuhlah di situ sebab ada tertulis batu tidak akan menghentuk kakimu. Batu saja tidak bisa sentuh sama dia, apalagi orang mau penyaliban dia. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa Bapak. Sementara nubuatan-nubuatan di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Yaitu Bapa. Dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman, karena Allah Bapa mengutuk orang yang tergantung itu. Tidak mungkin Bapa kutuk anak. Tidak mungkin Bapa kutuk anak. Coba. Ingat, Yesus punya mujizat, bisa berubah wajah, bisa berubah rupa. Bahkan dari segala penangkapan, cuma Yohanes 18 nomor 1 saja yang berbeda daripada Matius, Markus dan lain-lain. Ketika penangkapan di dalam Yohanes 18:1, Yudas tidak mengenal Yesus. Tetapi di ayat lain menarasikan bahwa Yudas mencium Yesus. Orang yang aku cium itu yang kau tangkap, karena itu pertanda. Tetapi kenapa di Yohanes tidak ada narasi Yudas mencium Yesus? Ketika mereka tiba dan Yudas yang berdiri ada di situ, maka Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Maka mereka mengatakan, Yesus dari Nazaret. Maka Yesus mengatakan, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh. Pung. Yudas yang berdiri di situ pun tidak mengetahui. Coba, kenapa berbeda begitu? Kenapa hal-hal yang paling fundamental kok ada kejanggalan-kejanggalan di situ? Bahkan sebelum di dalam Matius 14 nomor 50 sampai 51, 52. Ketika murid-muridnya meninggalkan dia semua, ada seseorang yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pertanyaannya, siapa si orang itu? Seorang muda yang memakai kain lenan itu. Kita buka dari Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, cuma Yesus yang memakai kain lenan yang tertulis dalam Bible. Yohanes 3, Yohanes 13 nomor 4. Izin, kalau saya itu saya pernah membaca kisah itu namanya itu kalau tidak salah Matius Markus, nama panjangnya itu. Matius Markus, ya baik, Matius Markus. Tapi Bapak ketika membaca, Bapak lupa ayat sebelumnya. Dalam Matius 14 nomor 51, ingat baik-baik, murid-muridnya meninggalkan ia semua. Kalau seandainya narasi di situ mengatakan sebagian muridnya meninggalkan dia, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah, narasi ayat itu mengatakan murid-muridnya meninggalkan dia semua. Semua berarti masih ada atau tidak ada? Artinya kan adik bertanya siapa yang pakai itu, kan Bapak pernah membaca sejarah itu. Bahwa yang lari dengan kain itu namanya itu Matius Markus, nama panjangnya itu. Iya, ketika Bapak membaca sejarah, kalau sejarah bertentangan dengan kitab suci bagaimana? Yang harus kita percaya.
Ya Sejarah itulah. mengatakan begini. Sejarah mengatakan bahwa Matius dan Markus ini murid Yesus atau bukan? Tidak, bukan Murid itu, bukan Yesus. dua orang. Yang dimaksud itu Matius Markus itu satu orang itu yang itu anak Iya. muda yang. Nah, sementara kenapa itu cuma ada di sejarah, tidak ada di kitab suci? Padahal ini hal yang fundamental. Benar. Hal yang fundamental ini. Inilah menjadi dasar keimanan orang Kristen itu percaya akan penyaliban. Kan? Tetapi di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus menanggalkan jubahnya dan dia mengambil kain lenan dan mengikat di pinggangnya. Berarti siapa seorang muda itu? Coba. Dan logika kalau kita berpikir kritis, Pak, Yesus sudah ditangkap. Tujuan mereka kan menangkap Yesus. Terus kenapa pemuda ini mereka mau nangkap lagi? Apa masalah dia? Oh, tidak ada ceritanya. Kita tidak, kebanyakan jawab tidak tahu. Jadi gini, menurut anak yang ditangkap bukan Yesus. Yang ditangkap bukan Yesus, karena makanya datanglah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Loading, siapakah orang yang diserupakan itu? Sudah dinubuatkan di perjanjian lama kan? Maksudnya gini ada. Pada saat penangkapan itu kan Yesus sempat berkata kan begini, apakah kamu tidak menyangka aku bisa memanggil lebih daripada 12.000 malaikat, ya kan? Tetapi semuanya ini harus digenapi. Jadi dari konteks ayat itu anak, kupikir yang ditahan itu Yesus sendiri karena dia sempat mengungkapkan bahasa begitu. Seperti itu kalau saya menanggapi hal itu. Kabar kita buka ya. Ada itu kalau Bapak nggak salah ya, sempat ada perkataan itu. Ya. Jika apakah kamu menyangka aku tidak bisa memanggil lebih daripada 12.000 tentara malaikat? Di sini dikatakan begini, Pak. Ia berkata kepada mereka, ini perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, oke. Kita baca kitab Mazmur. Nih. Sabar. Ini Bapak ya, saya tampilkan. Tapi biasa tampilkan data begini dia kena pembatasan. Mudah-mudahan ini tidak. Tap layar teman-teman, jangan lupa level orange dulu. Nih. Di sini dikatakan dalam Lukas 24 nomor 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, nah kalau kita buka di Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajari aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak. Itu yang saya pelajari. Kalau berbeda sama Bapak, mohon maaf. Ya namanya juga kita berbeda iman kan. Kita diskusi ini sudah sepakat agar tidak sepakat kan. Gitu Bapak. Itu gini anak. Sebelumnya kan Bapak sudah bilang apa kebenaran itu sekalipun tajam seperti pedang bermata dua, anak harus sampaikan itu. Siap Bapak, siap. Satu pertanyaan terakhir ya untuk ya. Siap. Satu pertanyaan terakhir di dalam Matius 8, saya ambil ya tentang teksnya tentang Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Ya, Bapak ceritakan secara singkat saja. Siap Bapak, siap. Di situ seorang perwira datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan, hambaku sakit. Itu perwira meminta
supaya Yesus menyembuhkan hambanya itu. Tetapi Yesus mengatakan, pulanglah, aku akan ke rumahmu. Perwira berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Ya kan, di bawahku ada bawahanku dan di bawahku juga ada bawahanku. Katakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Terus Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah kujumpai di antara bangsa Israel. Aku berkata kepadamu, akan datang banyak orang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan itu akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Pertanyaan pertama kepada anak ini, yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan itu merujuk kepada siapa? Dan yang kedua, yang dimaksud dengan orang-orang yang dari timur dan dari barat ini, apakah merujuk kepada golongan manusia tertentu atau agama-agama tertentu atau kepada orang-orang yang benar saja? Oke, baik. Bapak ini dari timur atau bukan? Oh, dari timur, Indonesia Timur. Ya, Sebentar. Sebelum jawab, anak bersyukur, bapak bersyukur bisa bertemu dengan anak, karena anak bapak yakin sudah 1 bulan ini bapak mencari anak untuk berbicara seperti ini. Masya Allah, terima kasih. Jadi, Terima kasih. kalau bapak sudah ketemu dengan anak, bapak tahu itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Amin. Siap. Oke. Nah, kita buka datanya tadi. Kita kaji pelan-pelan Bapak ya. Di mana tadi? Oke. Di Matius berapa? Matius 8. Matius 8. Konteksnya itu Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira itu. Oke. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya kan? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, Kayaknya salah itu. Ambil teks di atas yang Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Iya. Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira. Oke. Matius 8 nomor 5. Ketika Yesus masuk ke kerumunan, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datanglah, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, hendaklah ia akan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, nah, aku akan berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bahaya, sudah main timur ini bahaya. Orang-orang yang datang itu mungkin orang yang tidak tahu diri ya. Datang sembarang. Bapak, saya datang sembarang, karena bukan karena penjuru selamat, baru karena datang di situ. Terkadang Bapak ini selalu bertanya hal yang sudah Bapak tahu, tapi mungkin pertanyaan ini merujuk kepada Kristen yang ada di bawah. Setahu saya begitu kan? Begitu teman-teman. Iya. Konteks ini kan sudah jelas Bapak tahu kan? Bikin apa lagi? Kau ini dari mana? Kalau ibaratnya partai itu,
Kau ini Golkar baru duduk di Nasdem lagi. Ibaratnya kan. Betul. Sampai keringat cerita dengan adik gini. Itu kan sudah orang lagi datang orang lagi duduk dengan orang punya tim ini di orang punya zaman. Jadi begini Bapak, orang yang hidup di zaman Musa, maka mereka itu akan dihakimi dengan Taurat Musa, betul? Orang yang hidup di zaman Yesus, maka dia akan dihakimi dengan Injil. Nah, orang yang hidup sekarang, umat sekarang, maka dia akan dihakimi dengan Al-Quran, kan? Nah, di sini timbul pertanyaan, Bapak ini mau dihakimi dengan Injil apa dengan Al-Quran? Kan timbul pertanyaan di sini kan? Nanti takutnya dicampakkan gigi retak lagi. Takutnya begitu kan? Salah kamar, orang bilang salah kamar. Kau kamar di mana kau masuk sini? Hah? Ini ibaratnya kalau tong kau hutan mau tangkap babi, ternyata entong tangkap harimau. Jadi begitu Bapak. Mereka akan dihakimi. Makanya itu ada ayat mengatakan jangan kalian mengatakan aku akan mendakwakan kamu, tetapi Musa yang mendakwakan kamu. Karena orang-orang yang akan dihukum dengan Musa. Nah ini orang-orang nih yang bukan Bani Israel, dia masuk mau masuk ini kan. Memang jawaban ini bukan untuk Bapak teman-teman, untuk Oten yang di bawah saya tahu kok. Bapak ini saya tahu, saya sisa tunggu waktu saya dengan macet orang semua. Asyadu. Begitu karena ada 4 kitab, Taurat diturunkan kepada Musa. Tidaklah pantas orang yang hidup di zaman Yesus dihakimi di zaman Musa. Karena masing-masing syariatnya berbeda. Makanya Yesus mengatakan sebelum terangkat ke langit, masih banyak yang ingin aku katakan, tetapi waktuku tidak sempat lagi kan. Tetapi jikalau Roh Penolong itu dia datang, akan dia memberitahukan semua. Begitu. Contoh yang simpel Bapak ya, kalau kita berbicara masalah aturan contoh yang simpel. Bapak kan sudah nikah, pasti punya anak, mungkin sudah punya cucu. Kalau di dalam Kristen, hak-hak istri kepada suami itu ada berapa? Mungkin ini yang Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi sudah tiba waktuku. Makanya saya tanya dulu. Kalau di dalam ini urusan rumah tangga saja ini, jangan dulu urusan lain. Kalau di dalam Kristen ada berapa hak istri kepada suami? Kalau menyangkut itu Bapak tidak bisa menjelaskan secara terperinci, tetapi Bapak hanya ingat saja begini, hai istri-istri, taatlah kepada suamimu, dan hai suami-suami, hormatilah istrimu. Hanya sebisa itu anak bisa menjawab pakai ayat saja. Itulah Yesus. Itu, ya. Itulah Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi waktuku sudah tidak sempat lagi. Tetapi Roh Penolong itu jika dia datang, maka dia akan mengajari semuanya. Hak istri kepada suami itu kami diajarkan dalam Islam itu ada 5. Ada 5. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kita berikan makan secukupnya, kita berikan pakaian secukupnya, kita beri tempat tinggal selayaknya, kita berikan pendidikan agama semampu kita, dan kita berikan dia perhatian. Begitu. Memberikan. Bahkan ada solusi-solusi. Kalau di dalam kekristenan itu kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Betul? Coba kita ambil analogi yang simpel saja. Ketika ada 2 orang muda menikah, setelah itu mereka mau bulan madu, begitu tiba-tiba terjadi kecelakaan, istrinya gila bertahun-tahun. Bagaimana itu dia punya nasib itu? Sementara yang diwajib dicerai ketika dia berzina, apakah harus berzina dulu? Kan? Jadi sebentar anak. Kalau berbicara tentang ayat itu anak, Bapak punya pemahaman berbeda itu sebenarnya, bukan merujuk. Coba ini bagus. Itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau menurut Bapak,
kitab suci itu rata-rata berbicara tentang tubuh manusia. Jadi yang dipersatukan Tuhan itu adalah tubuh manusia dengan jiwanya. Itu yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu. Sebenarnya konteksnya ke situ, cuma entah tahu dari mana mereka punya pemahaman, mereka bawa ke bab nikah itu ya. Kalau Bapak punya pemahaman seperti itu, tubuh dan jiwa ini disatukan oleh Yang Maha Kuasa. Itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tetapi suami dan istri itu ada perselingkuhan bisa terpisah. Ada, iya betul, betul sekali. Bapak ini sudah rencana kapan? Maksudnya rencana kapan, di masjid mana? Kan saya sebagai anak kan saya tanya. Iya sayang loh teman-teman. Bapak sebaik ini, masa cuma di dunia kita berjumpa bercanda tawa, di surga kita tidak bercanda tawa, kan kita takut. Karena begini Bapak, saya itu selalu menasihati begini ya. Ini bukan ini nasihat untuk diri saya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Semua pasti mati. Pasti semua mati kan? Hari ini kita mendengar orang mati, besok-besok orang telah mendengar kita mati. Hari ini kita melihat mayat masuk ke kubur, besok-besok kita akan dimasukin ke kubur itu. Ya, dunia ini sementara saya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Hari ini akhirat cerita dunia yang nyata. Satu ketika dunia tinggal cerita akhirat yang nyata. Nah, namun musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan anak, istri, harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita. Bapak baterai sudah mau habis. Kalau padam berarti sudah mau habis ya. Oke, siap. Dari gini anak, dari gini untuk terakhir untuk menutupi ini, anak berterima kasih, Bapak berterima kasih untuk anak begitu banyaknya ilmu yang Bapak dapatkan. Itu yang pertama. Siap, Bapak. Dan yang kedua, untuk menyangkut hidayah untuk sampai ke situ itu bukanlah hal yang mudah. Bukan hal berpaling dari apa sejarahnya baginda Nabi dengan pamannya Abu Thalib, begitu saling menyayangi, tetapi sampai akhir hayat juga pamannya bisa menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ia meninggal dengan apa agama jahiliyahnya. Jadi untuk mendapatkan hidayah bukanlah hal yang mudah, membutuhkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi mungkin seperti itu anak. Bapak berterima kasih banyak. Semoga anak sehat-sehat selalu dilimpahkan rezeki. Amin. Terima kasih Bapak. Salam hormat. Terima kasih sudah mampir. Bapak pamit, Siap, ya. saya izin follow. Siap.